Shalom, Horas, dan selamat hari Minggu bagi kita seluruh jemaat HKBP Kebayoran Lama. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini, Minggu pertama setelah Trinitatis, tanggal 14 Juni 2020. Yang membawakan firman Amang Pendeta Evander Lumban Tobing. Yang memimpin atau liturgis di minggu kita kali ini, Sintua Ramos Sitanggang, dan saya sendiri, Sintua Nyonya Pasaribu Boru Pakpahan, akan menyampaikan warta jemaat bagi kita semuanya. Demikian sebelum memasuki kebaktian kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kembali Tuhan di hari ini, kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur kami atas nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Sehingga Bapa di hari Minggu ini kami kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk melayani-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama. Bapa, kami berdoa untuk kebaktian kami di hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapa, kami berdoa khusus untuk Amang Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang disampaikan Amang Pendeta pada hari ini di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama dapat hidup dan berkembang Tuhan bagi seluruh kami yang mendengarkan. Biarlah Bapa, apa yang sudah disampaikan Amang Pendeta dapat menjadi makanan rohani bagi kami untuk menjalani kehidupan ini hari lepas hari. Demikian Tuhan yang akan memimpin kebaktian kami di hari ini, Amang Sintua Ramos Sitanggang yang akan sebagai liturgis. Biarlah Tuhan menyertainya, turunkan api Roh Kudus-Mu sehingga Bapa, apapun yang akan dilakukan, diucapkan sebagai agenda itu menjadi dapat menenangkan, menyejukkan hati bagi setiap jemaat. Demikian juga kami semua pelayan Tuhan, pewarta jemaat maupun song leader dan pemusik pada hari ini yang akan melayani. Biarlah apa yang sudah kami lakukan Tuhan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Tuhan, sempurnakan doa ini yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seluruh majelis HKBP Kebayoran Lama dan semua tim pelaksanaan ibadah online mengucapkan selamat hari Minggu pertama setelah Trinitatis tanggal 14 Juni 2020 dengan topik khotbah minggu ini, jauhilah ketamakan. Kepada semua jemaat HKBP Kebayoran Lama yang beribadah di rumah pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bernyanyi memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan 3. Haleluya, terpujilah.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan kedinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-8 dan maksudnya. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha, dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam kebaktian minggu ini tertulis di kitab Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai dengan 29. Marilah kita baca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Diri
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan persembahan pujian KOR NHKBP Kebayoran Lama. Shalom, Horas. Saya akan menyampaikan warta jemaat kita hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Warta pertama, acara kebaktian minggu di rumah masing-masing. HKBP Kebayoran Lama menyediakan acara kebaktian minggu dewasa dan anak-anak sekolah minggu online yang bisa dibuka di YouTube HKBP Kebayoran Lama Kebaktian Minggu Pertama setelah Trinitatis. Dan juga disediakan acara dalam bentuk cetakan dan format PDF yang dibagikan melalui WhatsApp untuk digunakan di rumah atau di tempat masing-masing. Warta kedua, pengumpulan persembahan kebaktian di rumah.
Majelis HKBP Kebayoran Lama dengan ini menghimbau agar persembahan kebaktian di rumah disetorkan kepada Sintua Banjar masing-masing yang telah dihunjuk untuk mengumpulkan persembahan ini dan selanjutnya diteruskan ke Bendahara Huria atau melalui rekening gereja yang tertera di layar. Bendahara Huria Sintua J. Tampu Bolon dengan nomor HP yang tertera di layar. Warta ketiga, dukungan membantu jemaat terdampak wabah COVID-19. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa bantuan kepada keluarga yang terdampak COVID-19 sudah dilaksanakan oleh gereja kita mulai bulan April sampai dengan Mei 2020. Untuk mendukung berlanjutnya bantuan tersebut pada bulan Juni yang akan datang, maka bersama ini kami dari Majelis HKBP Kebayoran Lama menghimbau agar jemaat dapat membantu saudara kita yang terdampak COVID-19 dimaksud. Bantuan yang terkumpul dari jemaat atau donatur akan disalurkan melalui gereja kita. Bantuan dapat ditransfer ke rekening gereja Bank Mandiri tertera di layar. Untuk konfirmasi kepada Bendahara Huria Sintua J. Tampu Bolon dengan nomor HP tertera di layar. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Warta kelima, surat edaran penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Sesuai surat edaran Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, maka Gereja HKBP Kebayoran Lama sedang mengurus surat keterangan rumah ibadah aman COVID-19 dari Ketua Gugus Tugas, sehingga pelayanan ibadah, baik kebaktian minggu, perjanjian nikah, pemberkatan nikah, dan acara kedukaan, belum bisa diadakan atau dilaksanakan sampai menunggu konfirmasi selanjutnya. Warta keenam, kartu yuran anggota keluarga kedukaan. Kartu yuran anggota keluarga kedukaan jemaat bekerja sama dengan Yayasan Bahtera Mulia dalam penyediaan jasa peti jenazah dan ambulans sebesar 100.000 per keluarga untuk 1 tahun. Telah dibagikan oleh masing-masing Sintua Banjar kepada keluarga, kemudian yuran tersebut diserahkan kepada Sintua Banjar. Demikian warta jemaat kita hari ini. Semoga apa yang sudah saya bacakan dapat dengan jelas diterima oleh seluruh jemaat. Shalom, terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi
itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali beribadah dan kembali mendengarkan firman Tuhan, yaitu pada hari ini minggu pertama setelah Trinitatis. Mari kita buka Alkitab yang sudah kita pegang masing-masing. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai ayat 21. Mari kita membacanya secara responsoria. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang kaya yang bernama Polung. Dia terkenal sebagai orang yang tamak. Suatu saat dia mendengar ada sebuah lahan tanah yang dijual di sebuah daerah yang subur. Ia tertarik untuk membeli tanah tersebut. Lalu ia pergi ke daerah itu dan kemudian dia bertemu dengan si pemilik tanah. Lalu mereka bercakap-cakap, si Polung bertanya, "Berapa harga lahan yang Bapak hendak jual?" Si pemilik tanah menjawab, 10 juta rupiah. Dia bertanya lagi, 10 juta rupiah itu berapa luas lahan yang dijual? Si pemilik tanah menjawab, "Tergantung seberapa kamu mampu." Si Polung bingung dengan jawaban itu. Apa maksudnya? Lalu dia bertanya, "Maksudnya apa, Pak? Kenapa Bapak bertanya seperti itu?" Si pemilik menjelaskan, "Bapak silakan jalani, kelilingi lahan yang ada di sini. Lahan yang saya katakan adalah bahwa seberapa Bapak mampu untuk mengelilingi lahan yang ada di sini, maka itulah
lahan yang Bapak miliki dengan harga 10 juta. Lalu si Polung melihat daerah tersebut dan dia berpikir, oh luas sekali di sini. Ada sawah, ada kebun, ada hutan, ada sungai, ada bukit. Dia berkata dalam hatinya, alangkah bahagianya saya jika saya bisa mendapatkan semua ini dengan harga yang cukup murah, hanya 10 juta rupiah saja. Lalu si pemilik tanah berkata, tetapi ada satu syaratnya. Apa itu? Bapak harus pergi berangkat mengukur tanah itu ketika matahari terbit. Silakan Bapak berkeliling memberi tanda atau pasak. Tetapi Bapak sudah harus tiba lagi di sini sebelum matahari terbenam. Lalu si Polung berkata dalam hatinya, oh 1 hari tentu saya akan dapat lahan yang sangat luas. Lalu tibalah waktunya dia berangkat ketika matahari terbit. Dia berkeliling memberi tanda-tanda pada tanah yang akan dia beli. Dia melewati bukit, dia melewati sawah, sungai, hutan. Tanpa disangka hari sudah mulai sore. Ternyata dia sudah sangat jauh berjalan. Lalu dia melihat, wah nanti saya tidak bisa pulang dengan tepat waktu, yaitu sebelum matahari terbenam. Maka mulailah dia buru-buru. Dia mulai berlari supaya bisa tiba dengan tepat waktu sebelum matahari terbenam. Tetapi karena perjalanannya sangat jauh, dia sudah melewati kebun, sawah, bukit, hutan, maka dia harus melewati itu semua. Dia harus naik turun, harus melewati tempat yang susah, dan dia sangat kelelahan. Tetapi dia berusaha bagaimana bisa kembali sebelum matahari terbenam. Akhirnya si Polung berlari. Dia berlari sekuat mungkin, dia menghabiskan sisa tenaga yang dia punya, sampai akhirnya dia tiba tepat sebelum matahari terbenam. Tapi apa yang terjadi? Dia sangat kelelahan, badannya besar, dia keberatan untuk berlari sejauh lahan yang dia sudah jalani. Akhirnya apa yang terjadi? Polung kehabisan tenaga. Ketika dia tiba, dia terjatuh. Mukanya mencium tanah. Polung tidak bisa bangkit kembali. Dan kemudian Polung meninggal dunia. Karena apa? Karena ketamakannya. Dia berusaha mendapatkan lahan yang luas, tetapi ternyata dia tidak mampu untuk kembali dengan selamat. Akhirnya bukan mendapatkan lahan yang luas untuk dirinya, ia hanya mendapatkan tanah seluas 2 kali 1,5 meter persegi. Untuk apa? Untuk lubang kuburannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang banyak. Lalu seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Yesus tidak menjawab langsung kepada orang yang bertanya kepadanya. Tetapi dia berkata kepada orang banyak di ayat yang ke-15, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Melalui perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan kita agar jangan tamak terhadap kekayaan duniawi. Tuhan Yesus di sini menekankan tentang ketamakan. Lalu apa itu ketamakan? Saudara-saudara, kata tamak itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu pleonexia, yang secara harafiah berarti haus. Iya, artinya adalah kehausan untuk memiliki lebih banyak lagi. Orang yang tamak tidak akan pernah puas dengan semua yang dia miliki. Di sisi lain, ketamakan juga merupakan sebuah jerat bagi seseorang, sehingga dia akan jatuh kepada kerugian dan juga khususnya kepada kebinasaan. Mahatma Gandhi pernah berkata bahwa bumi cukup untuk memuaskan seluruh manusia, tetapi tidak akan pernah memuaskan orang-orang yang tamak. Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop ini Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana sikap yang seharusnya ketika kita berhadapan dengan harta kekayaan. Kita harus ingat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membenci kekayaan. Tuhan juga tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Yang salah adalah ketika seseorang menempatkan harta kekayaan sebagai yang utama, dan kemudian dia melupakan penyertaan Tuhan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan melalui perumpamaan di dalam firman Tuhan pada hari ini. Di dalam perumpamaannya itu Tuhan Yesus menggambarkan ada seorang yang kaya raya, hidupnya berlimpah-limpah. Dia adalah orang yang diberkati. Namun, orang itu tidak menggunakan hartanya dengan bijak, seturut dengan kehendak Allah. Apa yang dipikirkan di dalam hatinya adalah bagaimana cara dia menumpuk, menimbun harta kekayaannya, dan hidup bersenang-senang. Tetapi apa yang dipikirkan orang tersebut ternyata berbeda dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang disebutkan di dalam nats kita di sini, yaitu di ayat yang ke-20, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Di sini Tuhan Yesus mengingatkan untuk apa orang itu menumpuk hartanya, menimbun, berpikir bahwa dia akan terus bersenang-senang, tetapi kemudian nyawanya akan
diambil oleh Tuhan. Apa artinya seseorang memiliki segala-galanya, tetapi kemudian ia kehilangan hidupnya? Akibatnya apa yang terjadi? Kita bisa simpulkan, hidup orang itu adalah hidup yang sia-sia belaka. Artinya tidak ada artinya, hanya kesia-siaan. Lalu kita bisa melihat Tuhan Yesus kembali berkata di ayat yang ke-21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Mari kita lihat yang ditekankan oleh Tuhan Yesus di sini bukanlah soal bagaimana harta yang kita miliki, seberapa besar kekayaan itu. Tetapi Tuhan Yesus di sini mengatakan bagaimana hidup kita itu menjadi kaya di hadapan Allah. Lalu dari sini kita bisa merenungkan bagaimana caranya agar kita menjadi kaya di hadapan Allah. Pertama-tama saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diajarkan untuk menempatkan harta kekayaan pada posisi yang benar. Apa itu? Jangan menjadi hamba uang. Jangan menjadi hamba uang. Kita harus ingat bahwa harta bukanlah tuan atas diri manusia. Sebab itu, orang beriman haruslah menjadikan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupnya. Dan harta yang Tuhan karuniakan, jadikanlah itu sebagai alat untuk kita pergunakan sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajarkan memiliki sikap yang benar terhadap harta. Bagaimana sikap yang benar terhadap harta? Yaitu memiliki rasa cukup. Rasa cukup akan menjauhkan kita dari ketamakan dan hati yang cinta akan uang. Rasa cukup juga akan membuat kita hidup penuh dengan rasa syukur. Lalu kita akan hidup akur dengan orang lain, dengan saudara-saudara kita khususnya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, harta yang ada pada kita, sekecil apapun, akan selalu kita syukuri sebagai karunia pemberian Allah. Dan ketika kita bersyukur, ada kebahagiaan di dalam hidup kita. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, kita diajarkan melalui firman Tuhan pada hari ini, pakailah harta benda kekayaan itu dengan benar, yaitu untuk mendatangkan berkat bagi sesama, dan kemudian karena itu nama Allah dimuliakan. Alkitab mengajarkan kita untuk memuliakan Allah dengan harta yang kita miliki. Karena itu harta bukan untuk ditimbun untuk diri sendiri, tetapi pakailah hartamu, uangmu untuk dapat mendukung pelayanan misi Tuhan
di tengah-tengah dunia ini dan menjadi berkat bagi sesama kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi pada saat ini, tidak semua orang itu beruntung, tetapi ada orang-orang yang lebih beruntung, yang Tuhan ingin memakai orang-orang itu sebagai perpanjangan tangan, perpanjangan berkat Tuhan, supaya orang lain juga boleh merasakan damai sejahtera, shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Maka dengan demikian, hidup kita tidak menjadi hidup yang sia-sia. Hidup kita adalah hidup yang berharga di mata Tuhan. Hidup yang menjadi berkat dan harta yang kita miliki akan membawa kita pada hidup yang benar. Khususnya kita tidak menabung untuk kehidupan dunia ini, tetapi tabungan kita adalah tabungan di mana hidup kekal yang Tuhan telah janjikan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Maka jauhilah ketamakan dan jadilah berkat bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur kepadamu atas anugerah dan kasih setia Tuhan yang mengiringi hidup kami, khususnya ketika kami boleh kembali berjumpa dengan kasih Tuhan di dalam kebaktian pada hari ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di dalam minggu pertama setelah Trinitatis ini, supaya kami jangan menjadi orang yang tamak, karena hidup kami adalah sementara di dunia ini. Tetapi di dalam kesementaraan itu, biarlah Tuhan pakai kami, supaya apa yang Tuhan karuniakan, Tuhan anugerahkan kepada kami, khususnya melalui harta kekayaan, harta benda yang ada pada kami, itu boleh kami cukupkan, itu boleh kami syukuri, dan itu semua boleh kami pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan, di mana melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, melalui partisipasi kami di tengah-tengah dunia ini, kami semua boleh menjadi berkat bagi dunia. Karena itu berkati sertai kami semua Bapa, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang dihadapi oleh seluruh dunia. Kami percaya bahwa situasi sulit ini akan dapat kami lalui, dan Tuhan juga mau melalui kondisi yang ada pada saat ini. Orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus itu boleh menunjukkan jati dirinya sebagai berkat bagi sesama. Kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar shalom, kabar baik, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan bangsa kami dari tengah-tengah situasi sulit. Tuhan boleh memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini supaya boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat memberi hikmat
dan juga kebijaksanaan untuk kami semua. Kami berdoa Bapa di sorga khususnya untuk gerejamu, gereja HKBP Kebayoran Lama. Tuhanlah yang menyertai seluruh jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sampai para orang tua di tengah gereja ini. Tuhan sertai mereka pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhanlah yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami semua, memberikan iman yang teguh, pengharapan yang hidup, agar kami tetap boleh berjalan di tengah-tengah dunia ini, dan kami tetap berharap akan masa depan yang lebih baik yang Tuhan akan karuniakan kepada kami semua. Berikan kepada kami semua kekuatan, kesehatan, dan panjang umur. Tuhan juga yang memberkati seluruh kegiatan-kegiatan yang berjalan di tengah-tengah situasi sulit di tengah-tengah gerejamu. Dan kami berharap Bapa di surga kami semua boleh kembali berjumpa di masa-masa mendatang melalui persekutuan di tengah gereja kami. Dan kami boleh bersama-sama kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Alfredo Agustinus Tambunan yang dirawat di RSUD Pasar Minggu. Nyonya Dameria Siregar berusia Haan yang dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk. Jonathan Partogi Manulang, Nyonya B.O. Manurung berusia Gian, Nyonya A. Simanjuntak borusi Hombing, Nyonya Yohana Huta Julu borusi Manjuntak, Bapak Pendeta WK Siahaan, Nyonya Dinar Simanjuntak boru Pangaribuan, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Rapen Manulang, Nyonya Situmorang Sortaulina boru Simanjuntak, Nyonya Dea Simanguncong boru Simanjuntak, Bapak Pendeta DP Panjaitan, Bapak Sintua PTD Sihombing, Bapak JH Manurung, Bapak RI Situmorang, Nyonya Mauli Hutapea boru Simanjuntak, Bapak Fernando Simanjuntak, Nyonya Kartini Sian boru Pangaribuan, Nyonya Situa Siregar boru Siburian, Nyonya Saur Butar-Butar boru Sirait, dan mereka yang tidak kami sebutkan satu demi satu. Kami memohon belas kasih Tuhan, kiranya Engkau menyertai, memberkati mereka melalui segala perawatan, obat-obatan yang mereka terima. Tuhan boleh kembali pulihkan saudara-saudara kami semua, dan kami boleh kembali berjumpa di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kami serahkan Bapa segala hidup kami, jiwa raga kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan untuk Huria dan Diakonia sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 716 ayat yang pertama dan kedua. Dina Mamulus Sandok Ngoluon. Kita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas. Puji Tuhan, kebaktian online kita telah selesai kita laksanakan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kembali Bapa, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa telah sertai kebaktian kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Bapak, terima kasih untuk firman yang telah disebarkan hamba-Mu, Amang Pendeta I.L. Lumban Tobing. Biarlah Bapak, apa yang disampaikan Amang Pendeta Lumban Tobing bagi kami hari ini Tuhan dapat menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bapak, secara khusus kami berdoa buat Amang Pendeta kami, biarlah Tuhan menyertai kehidupan Amang Pendeta, demikian keluarga, berikan kesehatan Tuhan, sehingga Bapak di kehidupan Amang bisa tetap melayani-Mu di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama. Demikian juga Tuhan, Amang Sintua Ramos yang telah memimpin kebaktian kami di hari ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan baginya secara pribadi, demikian anak-anak dan juga istri. Demikian juga kami semua yang telah melayani-Mu di tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama. Beri kami kesehatan Tuhan. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, sehingga Bapa, pada waktu-waktu yang akan datang kami dapat kembali melayani-Mu di tengah-tengah jemaat HKBP Kebayoran Lama. Dan seluruh jemaat yang sudah mengikuti kebaktian online hari ini, Tuhan mau menjagakan mereka di kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Bapak,
Di atas segalanya dosa yang telah kami perbuat, Engkau juga masih mau ampuni, agar kami tetap layak berdiri di hadapan-Mu untuk meminta berkat serta anugerah yang Tuhan masih akan berikan kepada kami. Sempurnakan doa ini Bapa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.